Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hendak tawuran, 5 remaja ditangkap polisi. Ratusan pebalap ikuti lomba balap sepeda memperingati Hari Dharma Samudra Criterium 2023. Atlet binaraga Iwan Samurai hengkang ke Jawa Timur. Tingginya curah hujan beberapa hari lalu menyebabkan Sungai Batang Kapar meluap dan memutus jalan di sekitar Kampung Poros, Nagari Sasak. Jalan ambles selebar 6 meter dengan panjang sekitar 10 meter. Derasnya arus air tidak bisa dilewati mobil maupun sepeda motor. Ditambah dengan kedalaman air sekitar 1 hingga 2 meter. Jalan tersebut merupakan jalan utama yang digunakan warga dari arah Kota Baru menuju wisata Pohon Seribu. Selain itu juga digunakan warga Poros untuk pergi ke ladang atau kebun. Bahkan di Kampung Poros juga ada permukiman yang dihuni sekitar 92 kepala keluarga. Putusnya jalan tersebut menyebabkan terputusnya jalur Kampung Poros menuju Kampung Karambia Ampe. Jalan Poros tempat terjadinya bencana sekitar tengah malaman membobol jalan terbukti dengan derasnya air yang kita lihat di belakang ini. Di sini adalah jalan utama akses menuju Nagari Kota Baru dan Pohon Seribu. Dan dengan jumlah kakak sebanyak 92 kakak atau dengan jumlah penduduk lebih kurang 270 orang. Warga berharap pemerintah kabupaten melakukan perbaikan jalan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Selain itu, mereka juga berharap normalisasi Sungai Batang Kapar sehingga bisa menampung debit air yang lebih banyak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejumlah polisi menggelar razia cipta kondisi di Kota Padang pada Minggu dini hari. Petugas dengan menggunakan sepeda motor menyisir lokasi yang dianggap rawan balap liar dan tawuran, seperti di Jalan Khatib Sulaiman, daerah Lapai, Siteba, dan Padang Selatan. Jelang subuh, sejumlah polisi yang berpakaian preman menangkap 5 remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Kampung Lalang, Kecamatan Kuranji. Petugas juga menyita senjata tajam. Selanjutnya, kelima orang dan barang bukti senjata tajam dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembawa senjata tajam akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara lainnya akan dipanggil orang tuanya untuk pembinaan lebih lanjut. 5 senjata tajam ya, yang diamankan dari 5 orang yang diduga akan melakukan suatu kegiatan gangguan Kamtibmas seperti tawuran atau balap liar, sehingga 5 orang tersebut kami bawa ke Polresta Padang dan setelah dilakukan sedikit interogasi, 1 orang langsung diamankan. Razia cipta kondisi ini akan rutin digelar Polresta Padang di Kota Padang karena kembali maraknya balap liar dan tawuran remaja yang sangat meresahkan masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang. 1. Ratusan pebalap sepeda ambil bagian pada kegiatan Dharma Samudra Criterium 2023 yang berlangsung di Pantai Purus, Kota Padang. Balap sepeda ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra dengan memperebutkan Piala dan Lantamal 2 Padang. Kegiatan ini diikuti oleh 108 pebalap dan mempertandingkan 6 kelas. Antara lain, kelas pria di bawah 19 tahun menempuh 6 putaran dengan total jarak 15,6 km. Kelas terbuka wanita menempuh 6 putaran dengan jarak 16,5 km. Kelas pria Master C
usia 37 tahun sampai 44 tahun, menempuh 8 putaran dengan total jarak 20,8 km. Para pebalap yang datang tidak hanya dari wilayah Sumatera Barat, tetapi juga dari Provinsi Riau, dari Pulau Jawa, dan Sulawesi Selatan. Asisten Potensi Maritim Lantamal 2 Padang, Kolonel Laut Rudi Hartono menyebutkan, kegiatan ini sekaligus upaya Lantamal untuk mengolahragakan masyarakat. Ini kita melaksanakan namanya Dharma Samudra Kriterium 2023. Ini merupakan event rangkaian kegiatan daripada HUT Dharma Samudra. Nah, sedangkan Dharma Samudra itu adalah cermin daripada sejarah perjuangan bangsa kita, pahlawan kita, Pak Yos Sudarso. Dharma Samudra merupakan sejarah untuk mengenang peristiwa 15 Januari 1962. Kala itu, Angkatan Laut Indonesia bertempur dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat atau Papua. Pertempuran tersebut mengakibatkan tenggelamnya kapal RI Macan Tutul yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso beserta puluhan awak kapalnya. Robiham melaporkan dari Padang. Iwan Samurai, atlet binaraga andalan Sumatera Barat, resmi hengkang ke Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena tidak adanya perhatian pemerintah Sumatera Barat terhadap nasib para atlet berprestasi. Surat pengajuan pindah kontingen telah diajukannya sejak 5 April 2022 lalu dan baru dijawab oleh KONI Sumbar pekan lalu. Dengan kepindahan tersebut, Iwan Samurai tidak lagi mewakili Sumatera Barat pada PON Medan dan Aceh 2024 mendatang. Iwan mengaku alasan keluar dari kontingen Sumatera Barat karena tidak adanya perhatian pemerintah provinsi terhadap nasib para atlet. Pemerintah hanya memberi janji-janji, namun tidak ada realisasinya. Ditambah lagi, kisruh kepengurusan KONI Sumatera Barat yang berlarut-larut hingga saat ini, menyebabkan persiapan atlet terbengkalai. Iwan Samurai selalu mendulang emas pada setiap pagelaran Pekan Olahraga Nasional, mulai dari PON Riau, PON Jawa Barat, dan terakhir PON di Papua. Perjuangan atlet untuk meraih emas bukanlah perkara mudah, karena butuh waktu, biaya, dan latihan yang keras. Setiap mengikuti PON, ia menggadaikan harta bendanya untuk membeli suplemen serta keperluan lainnya guna meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Cuma saya hanya meminta janji yang diutarakan, kalau bisa direalisasikan. Jangan hanya omongan belaka. Jadi sampai sekarang masalah surat pindah saya pun kan lama terundur-undur. Belum lagi polemik kisruh di KONI yang akhirnya atlet terbengkalai. Sementara daerah lain sudah selesai. Porprov kita juga belum. Biasanya setelah PON 3 bulan paling minim itu mereka udah dapat uang saku. Nah sekarang kita lihat udah banyak atlet yang pindah semua kan. Sementara itu salah seorang atlet binaraga Sumbar berharap Pemprov Sumatera Barat harus memperhatikan atlet yang berprestasi agar mereka tetap tinggal dan membela ranah Minang. Sumbar tidak lagi seperti yang sebelumnya, contohnya sudah melakukan kayak seperti Iwan yang sudah berjuang keras, tapi kurang respon dari pemerintah olahraga Sumbar. Apa yang ke depan supaya pemerintah lebih memperhatikan atlet-atlet. Tidak hanya Iwan Samurai, sejumlah atlet atletik yang mendapatkan medali emas di Papua lalu juga hengkang ke provinsi lain karena menilai masa depannya lebih menjanjikan. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat belum bisa dimintai konfirmasinya karena sedang berada di luar kota. Robiham melaporkan dari Padang.